Aduh. Hai Dar, thank you udah klik video ini. Waduh, rasanya sudah cukup lama saya tidak upload video. Kurang lebih sekitar 3 mingguan, sebulanan kali ya. Dan itu karena ada satu dan lain hal, sehingga saya tidak upload video. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang seseorang yang dituhankan di India, namun konon dibunuh oleh orang Indonesia. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia. Ini dia. Oke, seseorang yang dituhankan di India yang saya maksud kali ini bernama Sai Baba. Ia lahir di Puttaparthi pada tanggal 23 November 1926 dengan nama lengkap Satya Narayana Raju. Sai Baba dilahirkan oleh pasangan S.W. Rama sebagai ibunya dan ayahnya bernama Pedavan Kameraju. Namun konon menurut rumor yang beredar, kelahiran Sai Baba sendiri bukan melalui pembuahan biologis seperti pada umumnya, melainkan S.W. Rama ini pernah bermimpi tentang Dewa Satya Narayana yang menyampaikan pesan bahwa jika terjadi apa-apa padanya, ia tak perlu khawatir. Dan suatu hari ketika ibunya ini sedang menimba air, tiba-tiba ada cahaya berbentuk bola besar berwarna biru yang langsung masuk ke dalam perut S.W. Rama. Ketika itu S.W. Rama langsung pingsan dan mulai dari situlah S.W. Rama mengandung Sai Baba. Seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa seseorang yang dituhankan di India. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang Sai Baba sendiri memiliki kekuatan supranatural yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sai Baba mampu membangkitkan orang yang telah mati. Ia juga dipercayai dapat menyembuhkan orang yang sakit dan mengeluarkan emas serta bubuk putih yang muncul secara tiba-tiba dari tangannya. Konon Sai Baba meninggal setelah saling menyerang melalui kekuatan supranatural bersama Daud Tony. Jadi ceritanya pada bulan Januari tahun 2011, Daud Tony ini dipanggil oleh seorang jenderal menuju ke Cikeas. Sesampainya Daud di Cikeas, Daud langsung bisa merasakan bahwa ada kekuatan santet tingkat tinggi kiriman dari India. Jadi sekedar informasi saja bahwa Daud Tony ini adalah seorang pendeta yang dulunya berprofesi sebagai dukun sakti. Namun Daud telah bertobat dan saat itu bekerja di era pemerintahan Bapak SBY untuk melindungi negara dari ilmu gaib gitulah. Nah, kembali ke ceritanya. Sesampainya Daud di Cikeas, di sana Daud bertemu dengan Bapak Presiden saat itu yaitu Bapak SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Daud diperintahkan untuk melawan Sai Baba. Jadi kekuatan goib yang dimiliki Sai Baba diduga sama dengan kekuatan yang dimiliki Daud Tony sebelum bertobat. Memang saat itu Daud pun mengakui bahwa ia baru menemukan lawan yang seimbang. Dan karena keseimbangan kekuatannya itulah Daud sedikit khawatir dengan keselamatan nyawanya. Namun karena ini adalah perintah, Daud tidak dapat untuk menolak. Di situ Daud hanya meminta waktu selama 3 bulan dan meminta sebuah rumah yang berlokasi di Jakarta sebagai tempat di mana ia dapat menyelesaikan tugasnya. Dalam pertarungan melawan Sai Baba, Daud mengatakan bahwa banyak sekali ular-ular yang berdatangan menuju ke arahnya. Daud juga menyampaikan bahwa ada Trisula serta dewa bertangan banyak yang kembali menyerangnya. Namun di situ Daud tetap berdoa. Dan puncak dari pertarungan kedua orang sakti itu adalah meninggalnya Sai Baba di tanggal 24 April tahun 2011. Jadi memang setelah saya analisis kembali dari cerita ini, mulai dari pertemuannya Daud Tony di Cikeas pada bulan Januari, terus Daud meminta waktu selama 3 bulan, dan meninggalnya Sai Baba di bulan April itu semua cukup sinkron. Tapi bagaimana menurut kalian soal cerita yang satu ini? Mungkinkah ini hanya cerita fiksi belaka, atau memang ini adalah suatu cerita yang nyata? Coba komen di bawah. So, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian bahasa di video saya kali ini. Dan komen di bawah kalau ada cerita horor atau cerita kriminal yang kalian ingin saya bahas. Atau bisa langsung follow dan DM saya di Instagram, gampang sekali. Tato-tato saja. Dan klik like jika kamu suka video ini. Jangan lupa subscribe, juga nyalakan notifikasinya kalau kamu ingin ketinggalan video terbaru dari saya. Karena saya tidak sabar buat ketemu kamu lagi. Bye!